Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rifat Kamaluddin Yasir dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20, yaitu tentang perang Sultan Hasanuddin atau yang disebut Perang Makassar. Tapi sebelum kita sampai ke materi, mari kita flashback dulu ke belakang tentang negara apa saja sih yang pernah menjajah negara Indonesia, lalu latar belakang apa yang menyebabkan bangsa-bangsa barat ini datang ke Indonesia itu. Nah, negara-negara yang pernah menjajah negara Indonesia itu ada beberapa ya. Salah satunya itu ya ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris, dan ada Jepang. Nah, latar belakang bangsa-bangsa barat ini datang ke Indonesia pada awalnya hanya ingin melakukan perlayaran dan perdagangan rempah-rempah. Namun semakin lama, bangsa-bangsa barat ini semakin serakah yang akhirnya memicu konflik antara rakyat pribumi dan bangsa-bangsa barat gitu. Yang karena terpicunya adanya konflik, rakyat-rakyat pribumi ini harus memberikan perlawanan. Nah, inilah mengapa kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20. Perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20 ini memiliki ciri-ciri. Ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, perlawanannya masih bersifat lokal atau kedaerahan, tidak terkoordinasi dengan daerah lain gitu. Maksudnya apa? Ya, secara simpelnya tidak adanya kerjasama antara daerah satu dengan daerah lainnya gitu. Lalu ciri-ciri yang kedua, tidak memiliki organisasi yang teratur gitu, hanya bersifat kelompok-kelompok saja gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dinilai masyarakat ini memiliki karismatik, seperti tokoh agama, raja maupun bangsawan. Lalu ciri-ciri yang keempat ini lebih bergantung kepada kekuatan senjata, tapi persediaan persenjataannya itu terbatas gitu. Oke, ciri-ciri yang kelima, mudah terpecah belah antara pemimpin dan anggotanya. Karena mudah terpecah belahnya antara pemimpin dengan anggota atau masyarakatnya, maka pemimpinnya ini mudah ditangkap atau gampang terbunuh gitu, mudah terbunuh. Nah, ketika pemimpin ini ditangkap atau terbunuh, maka perlawanan dari daerah tersebut pun akan berakhir gitu. Lalu kita lanjut kepada faktor-faktor. Selain ciri-ciri, perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20 ini juga memiliki faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa sih bangsa Indonesia ini selalu gagal dalam mempertahankan wilayahnya sebelum abad 20. Nah, faktor ini juga ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, sama seperti ciri-ciri, yaitu perlawanannya masih bersifat lokal atau kedaerahan. Kenapa bisa menjadi sebab kegagalan Indonesia? Ya karena tidak adanya kerjasama antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang membuat kekuatannya itu tidak sampai maksimal gitu. Jadi ya karena tidak adanya kerjasama antara daerah satu dengan daerah lainnya, kekuatan pun tidak dapat maksimal gitu, yang kira kalah. Lalu faktor yang kedua, secara fisik menggunakan senjata tradisional seadanya seperti bambu runcing, golok, pisau, dan lain-lain gitu, dan senjata tradisional lainnya. Sedangkan negara-negara penjajah ini semuanya sudah menggunakan senjata api. Tentu saja ini jelas berbeda. Secara logika memang senjata api akan menang melawan bambu runcing. Jadi sudah terlihat gitu. Jadi sudah terlihat kenapa Indonesia ini selalu gagal dalam mempertahankan wilayahnya, ya karena faktor senjata juga. Karena perang ini sangat amat membutuhkan senjata. Lalu faktor yang ketiga ini dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama
raja atau bangsawan yang bersifat musiman gitu. Karena sebelum abad 20 ini perlawanan masih tergantung oleh pemimpin. Tatkala pemimpin ini ditangkap atau terbunuh, maka perlawanan pun berakhir gitu. Perlawanan di wilayah tersebut pun berakhir atau menyerah gitu. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi yang akan dibahas, yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad 20, tentang perang Makassar atau perang Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 dan meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Sultan Hasanuddin ini merupakan raja dari Kesultanan Goa Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Sultan Hasanuddin ini pun dapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan penjajahan Belanda gitu. Nah, awal dari Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan kepada penjajahan Belanda ini itu dipicu oleh VOC yang ingin sekali menguasai perdagangan rempah-rempah di perairan Makassar dan Maluku. Nah, VOC pun ingin melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah gitu di wilayah Makassar dan Maluku. Nah, tentu saja ini tuh ditolak. Sultan Hasanuddin tidak menerima adanya adanya VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah gitu. Sultan Hasanuddin menolak. Yang akhirnya Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan. Nah, untuk melakukan perlawanan ini Sultan Hasanuddin menyatukan kekuatan dengan cara mempersatukan kerajaan-kerajaan di sekitar Kesultanan Goa untuk melawan penjajahan Belanda gitu. Jadi Sultan Hasanuddin ini mengumpulkan kerajaan-kerajaan di Kesultanan Goa dan menyatukan armada untuk melakukan penjajahan Belanda. Namun sayang sekali ada satu yang berkhianat dari Sultan Hasanuddin, yaitu Arupalaka. Nah, si Arupalaka ini itu berkhianat dari Sultan Hasanuddin. Nah, Arupalaka ini tuh berasal dari kerajaan Bone. Karena adanya perselisihan antara Sultan Hasanuddin dan Arupalaka, momen ini tuh dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, pada saat Arupalaka ini dikejar-kejar oleh pasukan Sultan Hasanuddin, Arupalaka ini berhasil kabur dari kejaran pasukan Sultan Hasanuddin. Ia berhasil kabur ke Batavia lalu membuat kerjasama dengan VOC untuk menjatuhkan Sultan Hasanuddin. Dan terjadilah perang besarnya di Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 selama 3 tahun. Nah, perang ini tuh melibatkan antara VOC dan Arupalaka melawan Kesultanan Goa atau Kesultanan Hasanuddin. Nah, pada awalnya Kesultanan Goa ini atau Kesultanan Hasanuddin ini masih kuat untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan Belanda dan Arupalaka. Namun semakin lama kekuatan dari Kesultanan Goa ini pun menurun, yang akhirnya kekuasaan dari Kesultanan Goa ini pun mulai goyah, yang akhirnya menyebabkan kekalahan dan terpaksa Sultan Hasanuddin ini membuat perjanjian dengan VOC Belanda, yaitu perjanjian Bongaya. Nah, isi dari perjanjian Bongaya ini yang pertama, Sultan Hasanuddin ini harus memberikan kebebasan kepada VOC untuk melakukan perdagangan di perairan Makassar dan Maluku gitu. Lalu isi yang kedua ini, VOC memegang kendali penuh monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur, terutama di Makassar. Lalu isi yang ketiga ini, kerajaan Bone yang diserang oleh Sultan Hasanuddin ini dikembalikan kepada Arupalaka yang akhirnya diangkat menjadi Raja Bone.
Lalu yang keempat, isi yang keempat ini seluruh kerugian yang selama perang ini, seluruh kerugian perang ini harus ditanggung-jawabi oleh Kesultanan Goa. Nah, setelah terbentuknya perjanjian Bungaya ini, Sultan Hasanuddin ini tidak menyerah begitu saja. Ia masih melakukan perlawanan kepada Belanda. Ada beberapa Belanda melakukan serangan yang berhasil dipatahkan oleh Sultan Hasanuddin. Namun perlawanan Sultan Hasanuddin ini pun harus berakhir karena Sultan Hasanuddin ini terjangkit penyakit, yaitu penyakit ari-ari yang akhirnya menyebabkan ia meninggal pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Dan karena Sultan Hasanuddin ini telah meninggal, yang akhirnya perlawanan dari Kesultanan Goa pun berakhir dan Makassar pun mengalami kekalahan gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.